Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fil hadits Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mengharap daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di pukul 11:50 kurang lebih. Jadi hampir jam 12 malam ana baru buat video yang mana tadi mungkin mati lampu. Akan tetapi mati lampu dan waktu yang sudah malam tidak membuat ana patah semangat untuk menyampaikan daripada kebenaran, agar kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan daripada perkara yang hak dan mencegah daripada perkara-perkara yang batil. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita ulang-ulang bahwasanya tidak ada perkataan yang lebih baik, yang lebih tinggi daripada perkataan untuk menyeru manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang banyak hadirin menyeru tapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada perdagangan, kendaraan, menyeru kepada persoalan-persoalan keduniawian. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an yang azim, yang agung, tidak ada perkataan yang lebih baik, bahwasanya tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini sangat berat hadirin. Jikalau 7 lapis bumi dan 7 lapis langit dikumpulkan semuanya di dalam satu timbangan, yang satu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka 7 lapis bumi dan 7 lapis langit serta isi-isinya tidak bisa menandingi keberatan kita, pahala kita mengucap daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, maka ketika dulu Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala amalan yang khusus yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain, maka apa kata Allah? Katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Musa tetap mendesak Allah Subhanahu wa taala, meminta daripada amalan-amalan kepada Allah. Maka terakhir Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Musa, apabila 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditimbang dengan sebelahnya ini, ditimbang, ditaruh dalam timbangan, kemudian di timbangan yang lain terdapat daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ditandingi dengan bumi, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Maknanya apa hadirin? Sungguh besar daripada kalimat tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung tadi mati lampu, jadi terkadang kita mati lampu ini sudah merasakan daripada panas, sudah merasakan daripada tidak ada kipas angin,
sudah merasakan daripada kegelapan. Padahal itu sangat sementara hadirin. Cuman beberapa jam saja kita sudah terasa sekali, sudah tidak betah, sudah berkeringat kita, sudah ingin keluar daripada rumah kita. Bagaimana nanti ketika kita tidak ada penerang di alam kubur, yang mana pasti tidak ada lampu. Lampunya yakni dengan pahala-pahala kita, dengan amal-amal kebaikan kita. Kemudian bagaimana di dalam nanti, bagaimana nanti di padang mahsyar yang mana tidak ada daripada kipas angin, yang mana sangat panas hadirin. Kemudian orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah, maka akan diberikan daripada ketenangan, kesejukan daripada yang mana orang-orang lain merasakan kepanasan padang mahsyar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalulah kita menjadikan daripada musibah, menjadikan daripada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini sebagai daripada pelajaran, mengambil daripada itiba atau mengambil hikmahnya. Maka kita selalu mengingat daripada kematian. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu mengingat mati tidak akan dia tertawa terbahak-bahak. Orang yang selalu mengingat daripada kematian, bahwasanya malaikat maut 70 kali dalam sehari ini mendatangi daripada kita dan meminta daripada izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malaikat yang memberikan rezeki ini mendahului daripada malaikat maut dan mencegahnya. Orang ini masih ada rezekinya. Maka ketika malaikat rezeki sudah tidak bisa memberikan sudah habis daripada masanya memberikan kepada seseorang tersebut, maka malaikat maut baru yang akan mengambil daripada nyawa-nyawa kita. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bukan sekarang, bukan besok, bukan 1 bulan lagi, tapi kita tidak mengetahuinya hadirin. Maka persiapan kita menuju kematian dengan beramal soleh, beramal sebaik-baik amal, yakni amal yang soleh. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dimanapun kita juga mengajak bahwasanya saudara-saudara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lelah untuk menyampaikan daripada kebaikan-kebaikan, walaupun walaupun kebaikan terkadang kita sampaikan kepada orang, kita mendapatkan daripada kepahitan. Akan tetapi inilah daripada tugas umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yakni kita disuruh untuk mengajak daripada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Apabila kita tidak bisa mengajak kebaikan, apabila kita tidak bisa mencegah kemungkaran, setidaknya kita membenci bahwasanya itu adalah kemungkaran. Jangan malah kita ridho terhadap kemungkaran. Sekarang di luar sana mungkin banyak yang menganggap kemaksiatan itu biasa. Kemaksiatan itu sudah sebagaimana adat istiadat. Maka hadirin, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Karena apa? Ketika satu orang saja membuat daripada maksiat dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab orang tersebut, maka orang yang taat pun ikut kena azab. Karena apa? Karena orang yang taat tidak mengajak daripada untuk ketaatannya. Maka ketika kita mendengar daripada dakwah di media, maka ketika kita mendengar daripada dakwah di media sosial, dakwah dimanapun itu, maka kita sangat bersyukur karena masih ada orang yang mengingatkan kita untuk ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini juga